Shalom. Perkenalkan, saya Natasha Cikita Likito dengan NIM 2023-21044 dari kelas R1A. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon angkatan 2023. Di saat ini saya akan memberikan pandangan mengenai kerusakan alam yang ada di Provinsi Kalimantan, yang merupakan materi ekologi pada mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan sebagai salah satu syarat ujian akhir semester dari dosen pengampu mata kuliah Ibu Natalia Johannes. Akhir Oktober 2021, Kalimantan Barat dikepung banjir. Selama kurang lebih 2 pekan, banjir menerjang belasan kecamatan dan berdampak pada hampir 100.000 orang. Setahun berselang, giliran Kalimantan Tengah yang kena gebuk banjir. Sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota terdampak dengan nyaris 50.000 orang berada di dalamnya. Apa yang menjadi kesamaan dari 2 banjir itu? Ya, salah satu faktor penyebabnya yakni deforestasi hutan. Di 2 provinsi tersebut, deforestasi hutan yang ditujukan untuk pembukaan lahan sawit dan tambang ternyata berefek buruk. Deforestasi membuat hilangnya tutupan hutan. Yang terjadi di 2 provinsi tadi menggambarkan kenyataan di Kalimantan ketika deforestasi adalah musuh abadi. Namun, perlu dicatat bahwa konsekuensi dari deforestasi enggak itu aja. Emisi gas karbon. Itulah dampak yang dihasilkan dari deforestasi di Kalimantan. Jumlahnya enggak main-main, dan ini terus diprediksi banyak pihak akan memperburuk krisis iklim. Bisa kita cermati kondisi bumi saat ini, mungkin kita akan sepakat mengatakan bahwa bumi sudah mengalami banyak kehancuran. Bumi telah menjadi seperti manusia. Kesakitan, ia sakit karena kehilangan pesonanya. Ia telah kehilangan keindahannya karena dihancurkan oleh makhluk yang bernama manusia. Di satu sisi, manusia merupakan korban dari dampak ekologi ini. Tetapi pada sisi lain, manusia juga menjadi penyebab dari dampak dari ekologi. Tetapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan apa itu ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik hidup dan abiotik tak hidup. Sistem ekologi terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama yang lain. Analisis ekologi digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan, kelestarian, dan kesejahteraan. Adapun asas-asas ekologi yang digunakan dalam menganalisis lingkungan hidup manusia. Yang pertama, pertambahan penduduk. Yang kedua, peningkatan produksi makanan. Yang ketiga, penghijauan. Yang keempat, erosi. Yang kelima, banjir. Yang keenam, pelestarian plasma nutfah. Yang ketujuh, hewan-hewan langka. Yang kedelapan, koleksi buah-buahan langka. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Ekologi merupakan ilmu dengan topik yang luas dan kompleks yang mencakup hierarki dan keanekaragaman hayati, jumlah dan persebaran organisme, peran dan interaksi antar organisme, habitat dan relung, jaring-jaring makanan, daur nutrien dan daur biogeokimia, serta berbagai proses lainnya. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengelompokkan ekologi menjadi sejumlah subdisiplin ilmu, baik menurut pola spasial atau tempat dan temporal atau waktu, subjek yang dipelajari maupun keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Pada video yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, bahwasannya kita perlu tahu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, kita diharuskan menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Pada dasarnya, kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita
segala sesuatu yang dengan kehendaknya kita diberikan kepercayaan. Kepercayaan untuk menjaga dan melestarikan alam semesta, melestarikan dan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, seperti dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik perintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pada kitab Amsal 3 ayat 19 hingga ayat ke-22, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ayat ini Tuhan mengatakan kepada kita untuk memelihara alam, bukan malah merusak atau menghancurkan alam itu sendiri secara perlahan-lahan. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan teramat sangat indah. Tetapi malah sebaliknya, manusia dengan sadar telah merusak rahim alam yang adalah rahim kehidupan atas nama ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Manusia meniadakan mitologi alam, sakralitas yang sadar, dan alam dijadikan objek yang paling menderita demi kenikmatan sesaat. Tak perlu disangkal bahwa sebuah realitas lingkungan di mana kita hidup sekarang ini sudah mengalami banyak persoalan dan hampir tidak pernah tuntas. Ketidaktuntasan itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yang sangat mencekam adalah eksploitasi alam. Hampir pasti di berbagai tempat di belahan dunia ini pasti muncul banyak keprihatinan dan kegelisahan seputar lingkungan hidup. Yang dulunya alam ini adalah ibarat Firdaus, tetapi kenyataannya sekarang ini menjadi lain. Keperawanan alam sebagai Firdaus telah hilang karena ditandai oleh berbagai macam bentuk pengeksploitasi sumber alam yang katanya untuk kebaikan manusia. Kerusakan bumi dan lingkungan hidup. Tidak tanpa alasan kita merasakan sendiri bumi semakin panas, banjir, serta pencemaran udara, air, dan tanah. Adanya kerusakan itu akan menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya lingkungan hidup yang tercemar lalu rusak, maka ini akan menjadi ketidakadilan bagi kehidupan manusia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Audio Jungle.